Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Biaya pemulangan jenazah korban kecelakaan bus di Tol Semarang ditanggung Pemprov Jateng. Sempat terhenti karena dana tak turun, SPPG Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga kembali beroperasi. Tak selalu mewah dan mahal, pohon Natal di Semarang dibuat dari limbah plastik daur ulang. Angin kencang Minggu sore melanda kawasan Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang. Akibatnya puluhan atap rumah warga rusak. Hembusan angin kencang di Dusun Gantang, Sawangan, Kabupaten Magelang, Minggu sore terekam kamera warga. Daun-daun berterbangan sementara awan terpantau mendung seperti akan hujan. Akibat kuatnya hembusan angin membuat bagian atap rumah milik warga berjatuhan. Total 8 rumah warga mengalami rusak berat dan 23 rumah lainnya mengalami rusak sedang dan ringan. Usai angin berlalu, warga pun bergotong royong memperbaiki genting rumah agar air tak masuk saat hujan turun. Ya bantuan apa saja yang untuk membenahi dan memberesi untuk korban-korban itu, Pak. Pak, ada berapa rumah Pak yang berdampak, Pak? Yang rusak berat itu 8. Terus yang rusak ringan itu semua total ada 23 gitu, Pak. Banyak yang rumah yang genteng dan asbesnya ini hancur. Jadi mohon perhatiannya dari pihak pemerintah supaya bisa membantulah, karena namanya orang yang di kampung ini kan banyak yang istilahnya ekonomi itu menengah ke bawah. Jadi mohon perhatiannya. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah warga mengalami kerugian material akibat hembusan angin kencang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Mengantisipasi banjir, warga bersama relawan di Brebes bergotong royong melakukan kerja bakti, membersihkan enceng gondok dan sampah, serta pengerukan di Sungai Sigeleng. Kebersihan sungai. Warga bersama tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih sampah dan eceng gondok yang tumbuh subur di sepanjang bantaran Sungai Sigeleng, Kota Pantura, Selasa pagi. Tim gabungan mengerahkan 1 unit alat berat untuk mengeruk endapan sedimentasi lumpur dan pasir. Pembersihan ini dilakukan agar aliran sungai lancar karena selama ini aliran kerap tersumbat karena banyaknya sampah dan eceng gondok. Tak hanya itu, pembersihan juga guna mengantisipasi banjir sebab akhir ini curah hujan cukup tinggi. Kegiatan bersih-bersih sungai juga tepat dilakukan pada Hari Ibu. Menurut Bupati Brebes, sungai diibaratkan seperti sosok seorang ibu sebagai sumber kehidupan dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Memperingati Hari Ibu dengan kegiatan yang positif, yaitu menjaga dan merawat. Sebagai sosok seorang ibu, ini identik atau bersifat merawat, memberikan kasih sayang, merawat. Itu sebagai hari ini, sebagai Hari Ibu, kita bersama-sama untuk menjaga sungai, membersihkan sungai, bergotong royong bersama-sama ibu-ibu PKK, desa, kecamatan, dan juga masyarakat sekitar. Dan kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya untuk merawat sumber kehidupan kita, yaitu sungai. Seperti diketahui, aliran Sungai Sigeleng di Kelurahan Brebes, Kota Brebes kerap meluap jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya ratusan rumah di kawasan Pantura dilanda banjir. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, beragam kreasi pohon Natal tampil cantik dan siap menyemarakan perayaan Natal. Tak selalu mewah dan mahal, di Semarang misalnya pohon Natal dibuat dari limbah plastik daur ulang. Inilah kreasi pohon Natal yang menjulang di Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Pringgading, Semarang, Jawa Tengah. Sepintas pohon tampak mewah penuh dengan ornamen warna-warni. Ya, pohon setinggi 8 meter ini ternyata terbuat dari 30 kg limbah plastik.
Untuk bunga cantik terbuat dari spanduk bekas, sementara ornamen pendukung lain dari botol air mineral. Limbah plastik dikumpulkan dari jemaat gereja hingga komunitas lingkungan. Tak sekedar hiasan, pohon yang dibuat mulai November 2025 berikan pesan kepedulian lingkungan. Lain lagi di Klaten, Jawa Tengah. Pohon Natal setinggi 6 meter di Gereja Santa Maria Bunda Kristus di Kecamatan Wedi dibuat dari potongan-potongan kayu dan benih-benih pohon. Pohon Natal dari potongan kayu sebagai simbol refleksi dan keprihatinan terhadap kerusakan alam. Ini kami sebut sebagai solidaritas atas pohon-pohon yang tumbang. Yang nyatanya pohon yang tumbang, yang dimatikan itu bisa menimbulkan kematian yang lebih besar. Ketika ada kehidupan meskipun kecil benih tadi, ketika diopeni pelihara, itu juga menghasilkan kehidupan yang lebih lestari. Dibutuhkan sekira 15 ikat kayu dan belasan benih pohon yang dikumpulkan dari jemaat di sekitar lingkungan gereja. Butuh waktu sepekan untuk membuat pohon Natal unik ini. Tim Liputan melaporkan. Nah, tak hanya pohon Natal, warga di Kota Semarang juga ramai-ramai berburu pernak-pernik untuk perayaan Hari Natal. Mulai dari bola hias, lampu hias, topi Sinterklas, hingga bingkisan kado untuk orang terkasih. Suasana ramai memenuhi salah satu toko pernak-pernik di Jalan Kartini, Kota Semarang, Selasa pagi. Ya, puluhan pengunjung toko tersebut nampak sibuk mencari pernak-pernik atau ornamen untuk kebutuhan hari Natal yang tinggal menghitung hari. Pernak-pernik Natal seperti bola hias, lampu hias, slinger, topi Natal, hingga berbagai macam pohon Natal dapat ditemukan di toko ini. Harganya pun bervariasi. Pernak-pernik dijual mulai ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan pohon Natal dijual mulai ratusan hingga jutaan rupiah. Toko pernak-pernik Natal sudah ramai sejak awal Desember. Kebanyakan warga memilih pernak-pernik untuk menghiasi rumah, kantor, hingga gereja. Ada pula yang cari untuk kado Natal. Ya, menjelang Natal ini para konsumen mencari hiasan-hiasan Natal untuk menghias rumah mereka. Kebanyakan mereka membeli pohon Natal, pernak-pernik, bola-bola, hiasan-hiasan maupun aksesoris-aksesoris yang biasa mereka pakai untuk menghadiri perayaan Natal. Kartini ini untuk cari perlengkapan Natal. Ini lagi beli bando Natal untuk keluarga di rumah buat menyambut Natal nanti. Siapa nih yang belum beli kado atau beli pernak-pernik Natal? Nah, kalau belum, bisa nih cari ke daerah Jalan Kartini, Kota Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.